Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini kelompok 4. Saya Muhammad Syukur dan rekan saya nanti menjelaskan Raju Merkah. Di sini saya akan menjelaskan tentang mikroorganisme pelarut fosfat. Langsung saja. Di Indonesia sebagai negara agraris masih mengandalkan pasokan pupuk untuk meningkatkan produksi tanaman. Kebutuhan pupuk setiap tahun semakin meningkat. Padahal hanya sebagian saja pupuk yang diberikan dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Seperti halnya pupuk P yang dipasok dalam bentuk TSP, SP36, sebagian besar tidak dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Mengapa tanaman tidak dapat memanfaatkan semua pupuk P yang diberikan? Hal ini akibat kondisi tanah di Indonesia atau daerah tropis yang kerap tercuci dari curah hujan tinggi. Hal itu menyebabkan banyak unsur hara dalam bentuk kation-kation basah tercuci, sehingga tanah banyak mengandung ion H+ dan tanah menjadi masam. Pada tanah yang masam, banyak anion Al3+ dan Fe3+ di dalam tanah yang dapat mengikat ion H2PO+ yang berasal dari pemberian pupuk P. Akibatnya sebagian kecil saja, kurang lebih 30%, yang berasal dari pemberian pupuk P. Akibatnya P yang dapat diserap oleh tanaman. Sementara pada daerah dengan curah hujan rendah seperti Nusa Tenggara dan biasanya tanahnya banyak mengandung kapur, tanah alkalin, kation Ca2+ yang banyak pada tanah tersebut akan mengikat unsur P, maka ketersediaan P dalam tanah tersebut rendah. Padahal unsur P sangat penting bagi tanaman, antara lain untuk kelembapan sel, perkembangan akar, pembentukan bunga, buah, biji, dan lain-lain. Beberapa peneliti di bidang bioteknologi tanah sudah memanfaatkan mikroba pelarut fosfat sebagai pupuk biologis alias biofertilizer, atau yang disebut mikroba yang dapat menyediakan hara untuk pertumbuhan tanaman. Kelompok mikroba pelarut fosfat tersebut berasal dari golongan bakteri Pseudomonas, Bacillus Escherichia, Brevibacterium, dan Serratia, dan dari golongan cendawan Aspergillus, Penicillium, Cellularia, Humicola, dan Homa. Populasi mikroba tersebut dalam tanah berkisar dari ratusan sampai puluhan ribu sel per gram tanah. Mikroba pelarut fosfat bersifat menguntungkan karena mengeluarkan berbagai macam asam organik seperti asam formiat dan asesat, propionat, legnat, legoslat, pupnat, dan subniat. Asam-asam organik ini dapat membentuk helat kompleks stabil dengan kation. 2.2 Percobaan skala rumah kaca dan lapangan dengan menggunakan berbagai inokulan fosfat untuk tanaman sayur-sayuran, padi, dan palawija dapat meningkatkan hasil antara 20-70% pemberian inokulan
mikroba pelarut fosfat pada tanaman. Biasanya harus fosfat untuk tanaman sayur-sayuran padi harus dengan kepadatan tinggi, yaitu lebih dari 10 perangkat 8 sel tiap gram media pembahasan. Dengan kepadatan yang tinggi, diharapkan mikroba pelarut fosfat yang diberikan dapat bersaing dengan mikroba yang ada di dalam tanah. Dengan demikian mampu mendominasi dengan sekitar perakaran atau rhizosfer tanaman. Inokulasi mikroba pelarut fosfat biasanya dilakukan pada saat tanam bersamaan dengan pemupukan P pada kasus tanah dengan kandungan P tinggi akibat akumulasi atau residu pemberian pupuk P yang menumpuk, maka mikroba pelarut fosfat dapat digunakan sebagai penambang P dari tanah tersebut. Estimated potential demand for before by 2001 tipo price 2.3 pelarut fosfat. Bakteri pelarut fosfat BVF merupakan kelompok mikroorganisme tanah yang berkemampuan melarutkan P yang terverifikasi dalam tanah dan mengubahnya menjadi bentuk yang tersedia sehingga dapat diserap tanaman. Mikroorganisme pelarut fosfat ini dapat berupa bakteri, Pseudomonas, Bacillus, Escherichia, Atemuchetes, dan lain-lain. Sekitar 1/10 sampai setengah jumlah bakteri yang diisolasi dari tanah mampu melarutkan fosfat. Jumlah bakteri tersebut berkisar 10, 5, 10, 7 per gram tanah dan banyak dijumpai di daerah perakaran tanaman menurut Redoquest dan Fraga 1999. Dari beberapa strain bakteri, ternyata genus Pseudomonas dan Bacillus mempunyai kemampuan yang tinggi dalam melarutkan fosfat. Bacillus polymas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan rekan saya di awal tadi. Yang 2.4 pelarut fosfat, mekanisme kerja BVF sehingga mampu melarutkan P tanah dan P asal pupuk yang diberikan didasarkan pada sistem sekret bakteri berupa asam organik. Meningkatnya organik biasanya diikuti dengan membentuk kelat dan Ca dengan asam tersebut sehingga P dapat larut dan P tersedia tanah meningkat. Mikroorganisme dalam melarutkan P tanah yang terikat dan P yang berasal dari diduga karena asam-asam organik yang dihasilkan akan bereaksi dengan AIFO4 dan CaPO4. Dari reaksi tersebut terbentuk chelat organik dari I, Fi, dan Ca. P terbebaskan dan larut serta tersedia untuk tanaman. 2.5 menyebabkan pH rhizopher menurun. Penurunan pH itu menjadi penting jika banyak asam organik yang diekskresi. Produksi asam organik yang dapat berkomposisi dengan P pada tempat adopsi produksi asam organik dapat membentuk kompleks yang
dapat larut dengan dan membebaskan P. Tan 1995 menyatakan bahwa selain enzim fosfata dihasilkan oleh BPF yang dapat menghasilkan fosfat bebas, ada pula lain enzim pirofosfatase dan metafosfatase. Reaksi pelarutan oleh berbagai pelarut P dapat ditulis sebagai berikut. Ester fosfat H20, fatase P, pirofosfat plus H20 pirofosfase tersedia. 2 orfosfat eksotida H20 metafosfat tersedia. Reaksi yang menjadi selama proses pelarutan P dari bentuk tak tersedia adalah relasi antara ion logam dalam mineral tanah dalam asam-asam organik, adalah reaksi keseimbangan antara ion dengan terbentuknya lebih dari satu ikatan antara logam tersebut dengan molel pengikat yang menyebabkan terbentuknya struktur cincin yang mengelilingi tersebut. Mekanisme pengikatan Ai 3+ dan Fe 2+ oleh 11 proses perombakan utama kemampuan asam organik dalam melarutkan fosfat adalah asam sitrat, asam oksalat, asam tartrat, asam malet, asam laktat, asam aseat, asam organik yang membentuk kompleks yang lebih mantap. Kation logam akan lebih efektif dalam melepas Ca, Ai, dan Fe mineral tanah. Selenium dan Phyllotobus, sedangkan dari golongan Actinopsis Tomces sp. Menurut Alexander 1986, mikrobia dapat ditumbuhkan dalam yang mengandung Ca3, PO4, 2, Fe, PO4, AiFO4, apatit, bantuan P dan kompor organik lainnya sebagai sumber P. Sasto 2001 menunjukkan bahwa Aspergillus niger dapat dipelatkan bersama dengan serbuk bantuan fosfat organik membentuk pupuk bantuan fosfat yang telah mengandung jasad pelaut. Aspergillus niger tersebut dapat bertahan hidup selama masa simpan 90 hari bentuk PET. Kekentuhan akar disalurkan ke akar dan digunakan oleh MVA sebagai energi untuk menyerap P, Zn, dan Cu. Pertukaran makanan dalam Gephyrimis berhubungan dengan Microrhiza arborescens. Beberapa Microrhiza memindahkan fosfat spesifik yang diketahui dari tanaman dalam pengambilan melalui simbiosis jamur membran glomeruloneuron mengindikasikan dengan substrat GP-MSTI fructosa dan diduga xylose dipresentasikan secara mikroba pelaut P terhadap tanaman. Beberapa tanaman yang pernah digunakan sebagai bahan percobaan untuk menguji pengaruh mikroba pelaut fosfat antara lain adalah gandum, bit, gula, kubis, tomat, belerang, jagung, ketan, padi, kedelai, kacang panjang, dan tebu.
Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.